semuanya bisa lancar. Mbak, ini udah siang banget loh. Kamu ada shift siang kan di Lloyd? Aku antar sekarang ya, takutnya telat lagi. Ya, boleh. Makasih ya, Rudy. Ya, Kamu sengaja ya? Lah! Hei! Lah! Kunci kamar kamu ganti? Lah! Terus mencintamu. Mas Bi, gawat Bi, gawat Bi. Kenapa lagi? Pak Julian Bi, Pak Julian udah mulai curiga sama kasus korupsi 4 tahun lalu, Hasbi. Tamat rewet gue abis ini, Bi, tamat. Ada aja masalah gua. Rumah disita, Lala minta cerai sekarang. Kasus korupsi gua terancam dibongkar. Ah! Makasih ya, kamu udah mau jemput aku. kamu kenapa lah? Kok kayak gitu? Ada masalah? Nanti aku ceritain sambil jalan pulang ya. Yuk. Aku baru tahu dari Chef Julian. Ternyata Hasbi bukan selingkuh sama Kamesha aja, tapi sama rekan kerjanya juga, Rina. Dan parahnya lagi, waktu itu Chef Julian katanya sempat ngeliat mereka lagi di bar, mabok-mabokan, padahal kondisinya waktu itu aku hampir banget kerampokan. Ya ampun, tuh bener-bener si cowok gila itu ya. Gak ada bersyukur-bersyukurnya deh jadi suami kamu, lah. Lah, keputusan kamu tuh udah bener ya. Buang jauh-jauh tuh laki-laki red flag kayak gitu, buang ke laut. Kamu tuh gak perlu sedih, gak perlu galau, gak usah mikirin kayak gitu-gitu. Aku yakin kok, lah, kamu tuh pasti bisa dapet yang jauh lebih baik ya. Jujur ya, ini tuh rasanya kayak lebih ke kaget, marah, kesel, jadi satu gitu loh. Soal Hasbi yang selingkuhin aku udah nggak sedih lagi sih. Aku kayak udah mati rasa deh sama dia. Tapi semoga dengan adanya bukti ini bisa mempermudah jalan aku di pengadilan nanti. Bisa kok, pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Udah yuk, jalan yuk. Ntar keburu Hasbi pulang duluan lagi. Oke. Halo Pak. Gimana Pak? Udah ada kabar belum soal kakak saya? Chef Lala hari ini sudah masuk kerja. Dia shift siang. Kalau besok kakak saya shiftnya kapan ya Pak ya? Besok Chef Lala masuk shift siang juga. Oke. Sekali lagi makasih banyak ya Pak infonya ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Kadang Bu, ini barusan manajer tempat kerjanya Kak Lala ngasih tahu aku. Kalau Kak Lala udah masuk kerja lagi, Bu. Besok aku mau coba ketemu sama Kak Lala. Alhamdulillah kalau gitu. Ibu boleh ikut nggak sama kamu? Kayaknya lebih baik Ibu di sini aja dulu ya. Biar aku aja yang bujuk Kak Lala untuk maafin kita dulu. Ya. Gimana? Ya udah nak, mungkin aja sama kamu Kak Lala mau maafin kita.
barang-barang aku jadi harus disimpan di sini dulu. Ya nggak apa-apa lah. Justru aku lebih setuju taruh sini kali daripada di kamar kamu. Ntar diambil-ambilin tuh sama si jin ifrit. Lah kamu mikirin apa sih? Aku tuh kan udah kenal Hasbi lama ya. Selama ini aku pikir dia tuh laki-laki yang baik. Tapi ternyata setelah ketahuan dia selingkuh sama Kamesha, satu persatu Allah tunjukin keburukannya. Bodoh banget aku ya selama ini dibohongin. Gak nyangka aja sih. Laki-laki emang kayak gitu lah. Taring aslinya tuh bakal kelihatan pas udah nikah. Tapi aku bersyukur banget lah. Untung aja Allah tuh nunjukin semua keburukannya dia tuh dari sekarang. Gak lebih terlambat. Ya, alhamdulillah ya. Aku pengen cepet-cepet pisah dari Hasbi, ya Allah. Pak Julian. Loh, Bapak belum pulang? Sebentar deh. Kok saya perhatiin kayak Bapak banyak pikiran ya? Sal, tadi saya habis lihat berkas-berkas. Saya nemuin bukti korupsi yang lebih besar yang dilakukan sama Hasbi dan Rina. Dan saya juga nemuin nota-nota yang mengarah ke kemungkinan perselingkuhan Hasbi sama Rina. Tadi juga saya udah ngasih tahu Lala soal ini. Walaupun dia bilang baik-baik aja, tapi saya yakin dia pasti kaget banget dengar info ini. Tapi saya lega sih, Sol. Dia masih tegar buat ngehadapin ini semua. Tapi saya khawatir, Hasbi justru malah mempersulit proses perceraian ini, Sol. Saya juga jadi takut kalau Hasbi malah macem-macem lagi sama Lala. Ini Pak, gini aja. Sekarang saya akan ke kosan Chef Lala, ya. Saya mau jagain Chef Lala. Udah, nggak usah. Biar saya telepon dulu aja. Saya takut nanti jadinya malah fitnah. Gak masuk sih kuncinya. Pintu sialan. Susah banget dibuka. Susah banget sih dibuka ini pintu. Hei, Pak! Susah banget sih dibuka ini pintu. Gak masuk sih kuncinya. Lah, itu pas si jin ifrit nggak bisa masuk. Kan aku udah bilang ke kamu, aku nggak akan biarin dia semena-mena di sini. Kamar saya sama kamarnya Rini tuh bisa diganti nggak ya kuncinya? Soalnya kebetulan tuh hilang kuncinya, jadi khawatir nanti kalau ada yang nemuin malah jadi disalahgunain gitu, Pak. Lagi pula ini juga rada macet lubang kuncinya. Bentar, Mbak ya. Iya, Bu. Ternyata benar nggak bisa. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti kami ganti yang baru ya. Nanti saya bilang dulu ke Bu Yeni. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Oke juga ide kamu. Lah! Ini kok nggak bisa dibuka sih? Kamu sengaja ya? Lah! Hei! Lah! Kunci kamar kamu ganti? Lah! Saya kan nggak bisa masuk. Iyalah, orang kunci udah diganti. Lah! Lah! Mas, bisa diam nggak sih? Ini kan udah malam.
Itu Bu, kunci kamar diganti kok nggak ngomong-ngomong ke saya nggak bisa masuk. Kan semua kunci udah saya serahkan ke Mbak Lala. Masalah itu kamu urusin aja sama istri kamu. Udah jangan ribut lagi. Kalau gitu saya tidur di ruang tamu aja deh. Mas, maaf ya. Kamu tidak boleh tidur di ruang tamu karena mengganggu penghuni kos lain. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, tolong patuhi aturan. Ngerti? Sialan nih Lala, ngusir gue pakai cara yang nggak elit begini. Lihat aja lah, gue nggak akan pergi dari sini.